Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sukaisi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Dengan fasilitator Ibu Ayu Sukmayani dan pengajar praktik Ibu Nur Aziza. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam sistem Among, guru memiliki 3 fungsi, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Di depan memberikan panutan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan antara lain, yang pertama, hanya sebatas transfer materi pelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif murid dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotor. Yang keempat, pembelajaran saya anggap berhasil jika nilai murid sudah mencapai KKM. Yang kelima, saya hanya menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Dan yang keenam, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Saya pun mulai melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau potensi murid dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari beberapa hal, di antaranya yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang kedua, murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang ketiga, peran guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang keempat, guru harus mempelajari karakteristik atau potensi murid. Yang kelima, guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang paling penting adalah guru harus ikhlas, sabar, dan penuh ketulusan hati dalam mengajar. Selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga, mengenali karakteristik, potensi, dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang keempat, menuntun murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat dan salam guru penggerak.